hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Hanya di Ayu Show. Friday with Ayu Show. Ayu Show. Sahabat Ayu, sahabat Ibu Insana Habibi, hari ini saya kembali akan ngobrol bersama Ibu Insana Habibi. Kali ini kita akan bicara tentang karya ciptanya pada batik dengan brand Limaran. Nah, hari ini saya sudah menggunakan batik Limaran yang dililit oleh Rati Atika sebagai fashion stylist. Demikian juga, lihat dong penampilannya Ibu Insana Habibi. So fresh. So fresh dengan... Dan ini selendang ya, aslinya. Betul, aslinya selendang. Karena Bu Insana begitu langsing dan mungil, sehingga selendang itu bisa menjadi sebuah blouse karya dari fashion stylist Rati Atika. Bu In, aduh, saya dari tadi itu mengagumi sekali karya dari Bu Insana. Kenapa Bu Insana tertarik, Bu, menciptakan batik? Apakah inspirasinya jangan-jangan datang dari ibu mertua, Ibu Ainun Habibi, ataukah memang dari dulu ada kecintaan? Jadi begini, Bu, ada nasib kok, Bu. Oh, Saya tidak pernah berpikir dalam pemetaan pemikiran saya kalau saya akan menciptakan batik. Background saya arsitek. Jadi suatu saat memang sering ikut mama. Mama itu selalu menyatakan, Mama Ainun dan berikut mamaku juga, In, jangan lupa setiap penampilanmu tolong disentuh dengan batik. Apakah itu bentuknya scarf di leher, atau kebetulan hari ini saya nggak bawa tas dililit dengan iya, satu, kamu keuntungannya kamu mempunyai ciri khas. Kedua, itu batik. Ketiga, itu tuh adalah cerminan Indonesia. Keempat, kalau kamu kedinginan di mobil, kamu kemulan. Nah, saya pikir, oh ya betul juga ya, saya bilang gitu. Jadi praktis sih, si ibu-ibu itu kan selalu mikirnya praktis kan. Iya. Suatu saat Jadi saya berkawin dengan multifungsi. dan harus cantik. Iya kan? Setuju. Ya. Saya satu saat tinggal di Bandung. Which is kerjaan saya banyak di Bali. Karena bergerak di properti nggak gede-gede, Bu. Jadi saya membuka dengan tim saya, dengan teman saya yang tadinya orang paper, saham. Saya bilang, mau percaya nggak? Itu sebelum tahun 2008. Tahun 2006, di mana pecatu belum terkenal banget. Jadi gampang mendapat satu talahan yang nggak besar 3.000 meter, 1.000 meter. Terus saya buat compound. Pada setiap rumah, saya mempunyai tarikan yang memang kalau tadi saya mendengar satu ulasan dari Pak Musa, bahwa selain khasana Indonesia, Limaran ini eksotiknya ada. Tetapi di mata pembeli, apakah dia orang Australia, or Japanese, atau even Germany, atau orang Amerika, dia hanya bisa lihat, ya ini tidak saya dapat di negara saya. Nah, untuk itu saya mungkin mulai itu, Bu, hunting, mencari pertama tentunya lukisan. Lukisan ini kan mudah-mudah susah ya. Artiannya dibuat cepat nggak bagus, dibuat lama rumahnya nggak jadi laku karena kita kan bikin kampung tuh nggak taknya itu waktu, Bu. Slot, momentum itu nilai yang paling tinggi dalam kita berakselerasi bisnis properti. Dan ini lebih ke niche property dengan apa itu namanya moto, kamu datang hanya bawa koper, semua tersedia. Dari sampai pancinya pun sedia. Yang mana berkolaborate dengan contohnya kitchennya. Nah, dari situ saya beralih, mulai dari lukisan saya beralih bagaimana dengan wastra Indonesia. Mulai saya cari tenun songket, mulai songket Bugis, bukan songket, kain sutra Bugis, apapun yang berbentuk wastra Indonesia, ulos. Lama-kelamaan karena memang ketertarikan dan kembali lagi ya, kita kan memori itu ada ya, Bu ya. Betul. Dari kita kecil. Kita kan dididik sama orang tua itu adalah yang tidak akan bisa lupa.
memori yang paling dalam, dan itu yang akan nancep, mungkin akan stay forever ya. Dan membentuk karakter Membentuk kita. karakter. Nah, kepanggilan saya itu terpanggil. Lama-lama melihat gini, kok batik ini dipakai Bu Ayu. Coba saya pakai Bu Ayu ini. Sama saya yang pakai. Itu akan berefek beda. Dan waktu Ibu Ayu menentukan saya mau yang itu Ibu Ayu bicara karakter. Betul sekali. Tanpa saya sadari. Tanpa disadari. Dan lucunya, yang pembuatnya juga dengan motif yang sama, dengan skill yang sama, maksud levelis. Tapi kan soulnya beda. Karena batik tulis itu selain halus, selain nilai, memang ada soulnya, ruhnya. Karena kita buat tuh kan bukan mesin ruhnya. Nah di situ ada kadang-kadang maaf. Justru kadang-kadangnya saya bilang, kamu sedih dong ke pembatik saya. Lihat dia curah Bu. Dia curahkan, dia punya emosi. Seperti Truntum. Kisahnya Truntum. Sedih. Dari seorang putri keraton yang sedih karena suaminya jatuh cinta dengan perempuan lain, tercurahkan. Terbukti di papa mertua saya. Bisa nulis itu bukan karena papa penulis. Selama hidupnya papa itu menulis tidak pernah. Orang semua menulis mengenai papa. Tapi waktu istrinya meninggal dunia, hanya ada 2 waktu. 2 metode. Terapi, which is, disatukan sama-sama orang yang sakit, sakit mentally, atau menulis. Nah, batik ini sebetulnya penulisan, Bu. Tapi bentuknya gambar. Simbol. Itu hati, makanya, itu bicara. Makanya itu filosofi. Ya. Pada waktu yang dia pikirkan itu apa, dia keluarkan itu, dia curahkan itu menjadi sebuah cerita dan menjadi filosofi hidup. Nah, ketertarikan itu membuat saya kembali lagi. Wow, batik ini is a process like Mas Musa sampaikan. Proses hidup, Bu. Bayangkan kita dari nggak ada menjadi ada. Artinya kan nurut, kita harus nurut apa yang dilalui itu. Tanpa boleh ekspektasi tinggi. Jadi, when you see, kalau Bu Ayu melihat batik bagus, budget masuk, beli. Karena nggak ada 2 kalinya. Betul. Nah, boleh ya saya tanya sesuatu yang agak mungkin sedikit bongkar dapur nih. Kan Bu In tadi bilang bahwa kalau memang punya budget, beli. Dan batik itu memang harganya bisa jadi unlimited ya. Karena ini sebuah karya hand skill dan rasa. Nah, Bu In dalam penciptaan ini, Bu In inginnya lebih banyak orang punya limaran atau niche market, tetapi memang orang yang punya rasa dan bisa menghargai ketika membelinya. Gimana kita manusiawi ya Bu ya. Tiap hari saya istilahnya menghidupkan workshop saya. Kalau mau bahasa bisnis, siapa yang nggak mau banyak? Tapi saya tahu tangan cuma 2. Konsentrasi manusia tuh limited. Di situ mahalnya. Artinya saya udah tidak lagi pikir itu niche apa. Kalau mau bicara art dan collectible item, then come to me. Karena bukan berarti yang tidak punya uang tidak. Silakan. Saya membuka untuk umum karena memang ini warisan, bukan karena saya bisa. Karena sebelumnya itu sudah ada. Cuman saya kompos menjadi sebuah tekstil atau kain atau cloth atau wastra yang memang mempunyai nilai lebih daripada sekedar batik. Artinya mau digantung mau dipakai mau sebagai investasi. Setelah investasi lukisan bisa dengan batik. Betul. Gitu, kita keindahannya kan seperti kita lihat dalam ruangan perpustakaan Habibie Ainun ini, semua koleksinya Bu Insana bisa dipajang seperti sekarang nih, di sofa gitu ya. Bukan artinya merendahkan sebuah batik, justru ini memperlihatkan keindahan sebuah mahakarya ya Bu In ya. Oke Bu In, jadi Bu In tidak memaksakan untuk jual dalam jumlah besar, tetapi lebih mencari orang yang memang menghargai seninya. Betul, tapi memang sebetulnya
tidak mungkin banyak bisa dibuat. Karena iya, karena betul. Kondisinya artisan ini dari 100 orang yang ibu dapat, katakan melalui satu sayembara atau ini, Pak, ibu dapat 10 orang saja sudah bagus. Karena ini bukan Yang alusan ya, yang Bu? alusan. Satu, skill. Kedua, experience. Ketiga, ekosistemnya, Bu. Dia dari daerah yang mana? Maaf, Nun Sewu, kalau memang dalam taraf status sosialnya mereka aman, biasanya untuk bikin bagus lebih. Karena tidak ada tekanan, tenang. Itu harus. Jadi mentally mereka mesti mateng. Berarti betul ya Bu In, bahwa pembatik yang semakin berumur, ya, itu memang hasilnya berbeda. Berbeda. Jadi gini, dalam yang berumur biasanya mereka kalau udah tanahan yang rumit, dia kasih yang muda. Tetapi waktu dia ngajar atau dia mentutor, dia itu keluar jiwa raganya semua untuk itu. Itu memang pematangan. Jadi kita nih, saya pun tidak bisa sendiri. It's a teamwork, Bu. It's orkestrasi ya. Iya. Contoh warna aja, Bu. Warna anak muda yang baru bisa merah. Iya. Tapi waktu dia combine, bawah kedua bisa, Bu. Tapi kalau orang yang sudah sering main tahu, ini jatuhnya ke sini. Oh, yang bagian itu yang Senin Kamisnya atau pagi sorenya yang ini akan saya buat gelap, tetapi prima madonnanya yang ini. Itu turun naiknya kapan, Bu? Hebat. Saya nggak melihat, saya pernah ke Dior, rumah Dior, mereka mesin. Mereka tekstil. Digitalisasi mungkin ya sekarang. Tetapi kalau orang-orang daerah itu, mana pernah dia sekolah fashion? Mana tahu dia mana digitalisasi. pernah sekolah warna? Kok bisa, Bu? Kok bisa? Iya. Nah, artinya apa? Selain experience, ada intuisi, Bu. Ini yang tidak semua orang punya. Memang maaf, is gifted by yang atas. Tinggal mau di sharp, mau dipertajam, apa tidak? Dia bisa belajar. Bisa belajar, Bu. Pada waktu tertentu mentok. Nah, ada orang-orang khusus ya, makanya ada maestro, ada segala. Itu saya tidak ini kan. Yang saya paling tertarik dari Limaran itu adalah warna. Komposisi warna. Komposisi warnanya. Sejauh mana keterlibatan Bu Insana? Ini kan pasti taste-nya Bu Insana. Sangat. Nah, bagaimana Bu Insana bisa menerjemahkan keinginan Bu Insana terhadap warna itu kepada pengrajin, khususnya yang pewarnaan? Mudah tidak, tapi gampang juga tidak. Jadi kan semua nggak ada yang gampang. Artinya saya mencari tekstil yang terdekat. Ini begini, arahannya ini. Jadi kalau kita bilang biru, bisa diartikan lain sama misalnya orang Tasikmalaya. Bisa diartikan lain dengan orang Cirebon. Bisa diartikan lain dengan Pekalongan. Jadi saya mengatakan biru like royal biru, royal blue. Saya harus bawa satu contoh walaupun itu bukan batik. Jadi palingnya dia tahu ramuan, Bu. Karena yang bisa baca dia ramuan kimia. Bahkan saya pernah datangkan pewarna kimia untuk tekstil dari Jerman. Memang yang di sana yang terkenal bagus. Terkenal BASF misalnya ya. Itu amaze-nya apa, Bu? Kok bisa nggak tahu sekolah, nggak tahu ilmu kimia, meramu menjadi warna tuh kan datanya nggak langsung begini, Bu. Nggak kuning, nggak apa, semua sama. Warna warna kimia tuh kayak gelap-gelap encer gitu loh. Coba itu dipadu dengan gimana keluarannya tuh bisa begini. Ini tiba-tiba coba lihat nih, Bu. Ada kuning yang bisa dibilang kuning telur tapi bukan. Karena kuning dia lebih mudah. Kunyit juga bukan. Dan tiba-tiba ada orange yang menonjol. Kalau Ibu melihat seperti ini, kenapa saya berani? Karena saya pikir batik, saya memakai tekstil atau wastra atau seni ini dalam proses batik. Tapi orange-nya Hermes loh, Bu. Jadi orang pada waktu pakai sebelahnya Hermes kuning sama orange ini gak ada beda.
Artinya batik kita mempunyai suatu kemungkinan yang sangat luas untuk kita memetakan diri seni di dunia. Cuma belum nyampe situ mungkin. Gimana ya Bu caranya? Caranya kita pameran di museum. Museum Di museum terkenal, Eropa, let's say Chicago, Amerika. Amerika, like di Inggris, karena museum adalah satu tempat orang dari segala mancanegara yang menginginkan culture mengetahui. Dan sekali pameran dia nggak bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bisa 6 bulan. Sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Dan segala macam support system yang ada di museum itu, knowledge mengenai ini harus tahu Bu. Iya. Artinya kita dipetakan di dunia melalui pameran-pameran di museum internasional. Mulai kita buat workshop prosesnya dan sebagainya. Karena dalam pengalaman saya bersama putra-putri batik itu kalau mereka pameran di Melbourne, di Jepang itu memang ada orang yang datang dibawa, mereka membatik pulang direbus, mereka coba loh Bu. Iya, ada ketertarikan ke sana. Oke. Memang yang saya mudah-mudahan pemerintah kita dengar ya Bu, dan bisa mensupport untuk membawa pembatik-pembatik yang terbaik di Indonesia untuk bisa tampil atau wastra di yang lain, museum, atau wastra yang lain. Okay, contohnya begini, Dior, Dolce Gabbana, bukan batik atau motif batik yang harus ditampilkan menjadi baju, tapi simbol dari warna-warna batik kayak sogan, itu kan bisa dipadu di dia. Dan dunia atau Hermes sendiri pun sudah membuat culture bukan saja Paris atau Prancis sebagai salah satu only tradisi yang dia kembangkan menjadi fashion. Contoh sekarang, sari. Made in Sari India, made in Hermes. Dia benar pelajari apa itu culture-nya India. Artinya dia kembangkan memang fashion industry berdasarkan tradisi Bu. Karena itu akarnya saya rasa ya. Jadi kayak kita pakai kebaya tadi pada waktu hari-hari tertentu memang harus memperlihatkan bagaimana selain keindahan dari kebaya itu sendiri, tapi batiknya atau songketnya. Itu penting sekali ya, mismatch-nya ya. Jadi kembali lagi mungkin industri batik dibilang untuk masa depan tidak ada. Tapi mungkin karena ini adalah hand skill, handmade, sesuatu menjadi rare. Dan ini adalah kekuatan Indonesia. Kenapa? Indonesia bukan industri massal kayak Cina. Justru niche ini, like Jepang, Italia sendiri, Bottega. Saya baru bicara dengan Pak Musa bagaimana itu anyaman. Anyamannya, Kita punya nggak kalah Kalimantan, nggak kalah Garut. Saya punya tutas yang anyamannya Kalimantan, luar biasa. Even anyaman bambu. Itu kan satu ide daripada structure. Yang dia pengen tahu kan structure-nya Bu. Apakah itu nanti materi kulit, apakah itu materi nanti bahan, atau materinya bambu tadi, atau apapun, atau kertas, itu urusan lagi. Kayak origami, juga itu kan sebetulnya produk kekuatan dari handcraft dalam sebuah ketelitian yang menjadi suatu suatu identitas daripada tradisi Jepang tersebut. Menurut saya kita memang harus menguatkan rootnya, akarnya ya. Dari sana kita mau bawa ke kiri, mau bawa ke kanan, tapi kita punya fondasi kuat Bu. Nah menurut kembali lagi industri rumahan, industri batik memang harus di-preserve. Ini harus, mungkin memang pemerintah itu banyak sekali job desk-nya dan mungkin kewalahan, tapi memang tidak ada cara selain pemerintah ikut serta. Contoh kecil misalnya, saya masih punya workshop, setiap tahun saya mencari audisi untuk para pembatik muda. Bukan nggak bisa Bu, bisa. Yang nggak ada satu, sabar. Kesabaran hilang. Padahal batik itu membutuhkan sekali ketekunan dan kesabaran dan kesungguhan, fokus. Betul, namanya batik. Ya sabar, membandukan titik sama titik, dot. Satu. Kedua, distraction-nya banyak. Facebook,
IG. Iya. Media Nah, yang paling sosial, sedih iya. lagi nomor apa distraction untuk kita fokus dan Yes. sebagainya ya. Kita ambil sebentar HP-nya. aja udah pengen begini, Iya. sebentar pengen begini ya. Oke. Kita ambil HP-nya, besoknya nggak masuk kerja. Itu kendala. Iya. Ada lagi satu. Paham. Ini yang menurut saya bingung. Bu, aduh tolong dong, saya mau loh tambahin orang. Bu ngapain? Duduk di bawah lebih dari 4 jam. Panas. Iya, Dia bilang. betul. Mendingan jadi sales girl, didandanin, cantik, AC. Jualan handphone. Jualan cepet handphone, dapat cepet. bonus. Nah, jadi apa? Iya. Kehilangan. Jadi dilema Bu Ayu. Satu-satunya cara adalah kembali lagi mengistimewakan para pembatik atau pewastra ini. Bagaimana Menaikkan mengistimewakannya? derajat mereka ya. Selain itu enggak kayak di Jepang itu dapat kayak semacam privilege. Oke. Kalau saya katakan pembatik, saya menyekolahkan anak saya mestinya Free. bayar 5 juta, saya hanya bayar Free. atau saya bayar cuma 1 juta atau berapa? Rumah sakit. Rumah sakit atau beli beras sembako. Ya, tapi itu sekarang nggak akan kesulitan. Karena apa? Kan ada QR semua. Iya. Di sana identitas kan. Iya. Di situ ada selain vaksin Bu, Iya. ada ada IKTP yang Iya. nggak mungkin dipermainkan ya. Iya. Menurut saya, why not dari situ? Karena kalau nggak hilang, Oke. hilang Bu. Iya. Makanya ibu sayang yang punya ibu ini. Oh iya, saya tahu sekali. Jarang dipakai. Iya, Bu. sayang. Disimpan atau dipajang. Iya, saya sampaikan Karena saya memang nggak tahu kapan lagi bisa ketemu pembatik alusan ya Bu. Iya. Ya. Oke. di negara mana Ibu Ayu punya seindah ini. Saya bangga, kita banggakan. Iya. Jadi wanita Indonesia, modern, berakar DNA-nya tradisi yang kuat. Kuat ya. Itu yang harus kita Ya, pertahankan. itu. Jangan sampai hilang ya. Wah, Bu ya, jangan. Karena ini gangguan wah, nggak apa-apa kan saya bilang gangguan dari Korea, Oh ya, dari Amerika, dari Iya. Arab, dari ini itu kuat sekali. Jadi saya juga nggak ingin sih Bu nangis nanti saya. iya. Dan itu wanti-wanti saya, pesan saya, walaupun anak saya 2 laki-laki tapi kan saya punya menantu perempuan ya. Jadi Sangat ini harus mengerti, Bu Ayu. mereka harus sangat memahami hal ini. Nah, Bu In, saya ingin tahu lagi satu pertanyaan lagi, Bu. Adalah bagaimana tadi saya sudah mendengar dari Mas Musa tentang challenge batik ke masa depan. Kemudian dengar juga dari mewakili milenial dari Twinda Rarasati. Bu In sendiri terhadap Limaran menghadapi perubahan zaman yang sekarang memang sudah dimotori dan dikuasai oleh generasi milenials dan sudah menunggu Gen Z-nya yang lagi berikutnya untuk batik, baik Limaran atau batik pada umumnya. Cemas-cemas berharap. Cemas Iya. tapi berharap. Iya. Jadi doa masih jalan terus. Cemasnya apa, berharapnya apa? Bu? Cemasnya mah gini Bu. Siapa sih mau repot zaman sekarang? Kata-kata zaman rebahan. Lah mau rebahan semua gimana mau bikin apa? Ya kan? Zaman milenial. Zaman udah tinggal Iya, begitu, begini dia bangun, dunia semua ada udah- laptop, iya, dia apa? iya. Mau apa? Iya. Iya, sekarang saya tanya lagi. Setiap sudut kampung, Bu, saya mau jualan. Jadi tanah saya nggak mau buka workshop, saya mau buka ruko. Mati lagi saya. Jadi Membuka saya minimarket. minimarket. Oke. Terus saya tanya lagi, mau nggak? Enggak Bu, anak perempuan saya udah sekolah, nanti dia jadi SPG. Saya diam lagi. Nah, yang perwarnanya sekarang, Pak, turunkan dong ke Ilmunya, ilmunya ke anaknya. Ya, Emangnya tertarik. mau Bu? Hmm. Gitu kotor-kotor, kuku hitam semua. Mereka maunya kan status sosial, biar perempuan juga suka sama Iya, anak saya yang laki iya. atau anak saya perempuan. Di Facebook harus keren. Keren. Pembatik kan nggak keren Bu di Facebook statusnya. Nah itu Bu. Status. Iya. Tadi Twinda sih sudah bilang Bu, Wah. harus di media sosial itu Iya. digalakkan oleh milenial. Kalau menurut saya Twinda itu benar. Bagaimana ada gerakan, saya nggak tahu kapan,
sebanyak apa. Mulai saya tahu bagaimana yang generasi-generasi millennials dan juga Gen Z itu memulai lagi prakarya yang menuju semua art craft Indonesia. Yang mulai simple, bikin ketupat. Yang lucu kan bukan ketupatnya, menjalin tangan, Bu. It's feeling. Kalau kita zaman rebahan feelingnya sama pegang laptop, ininya jago banget. Jago banget kan. Nggak, kita kan lalet gitu kan. Tangan, saya dua-dua. Tapi telelet. Tapi gimana? Action is di sini kan sama di sini. Kalau di sini maya, makanya dunia maya. Saya rasa satu-satunya ya memang harus ada gerakan. A movement yang bukan saja mengenai ekologi, is about transforming tradition to ecology new days. Itu mungkin tuh ya. Harapannya, Bu? Harapannya tadi kan cemasnya. Harapannya jadi art. So people will notice Indonesia not only negara ketiga, but someone terdepan dengan di dalam artnya dan budayanya. Dan kita kaya sekali. Nggak ada negara seperti Indonesia, Bu. Very rich. Iya. Saya boleh ya membuka sedikit pengalaman dikit aja. Pada waktu Papa itu masih sering ke air show, itu diundang para pejabat orang dunia. Dassault itu pembuat ada di pesawat tempur yang tercepat. Dunia mana nggak akan mengambil dia. Dassault itu tipenya kayak Papa, lebih tua tapi pakai topi. Itu kalau bicara, Bu, nggak banyak, cuman pendengar yang setia. Papa kan doyan ngomong. Suka banget ya. Tapi tiba-tiba karena Mama Ainun pakai batik, disentuh saya pakai batik, tamu-tamu dari delegasi Indonesia pakai batik. Bisa loh begini. Itu apa? Pertanyaan saya gini. Loh, kok orang teknologi tiba-tiba switch? Termasuk Jack Welch, si GE. Itu think tanknya GE bisa sampai hari ini. Why your ladies are beautiful? Batik. Kalau kita lihat ya di dunia, baju kita pakai kebaya. Ibu aja lihat wanita, atau yang kita mesti lihat ini, para pria melihat wanita pakai kebaya, rasanya apa? Elegan, ya. Sensual. Tapi in different way ya. Sophisticated. Bukan. Dibanding Filipina gini. Thailand cuma gini, gitu kan? Tapi nggak ada sensualnya. Ya kan? Kalau nggak ada, Bu. Yang anggun tuh Indonesia loh. Api, anggun, sopan. Iya. Feminine. Jadi name it ya. Iya. Benar-benar feminine. Itu mungkin Bu Ayu. Terima kasih Bu In. Sama-sama. Banyak sekali yang saya pelajari dari pembicaraan hari ini. Mungkin usia saya lebih tua dari Bu In, tapi saya banyak belajar dari Bu In. Saya banyak juga dari Bu Ayu saya hari banyak ini. belajar, dan mudah-mudahan sahabat Ayu, sahabat Bu In sana juga banyak hal yang bisa dipetik, dan kita membuat sama-sama gerakan mulai dari diri kita sendiri untuk bangga dan mencintai buatan Indonesia, apapun wastranya. Walaupun ini kita sama-sama pencinta batik, tapi kita juga punya wastra lain yang juga tidak kalah indahnya. Nah, next momentum, kesempatan, mungkin kita padu antara batik dan tenun. It's beautiful. That's a good idea. Terima kasih Bu In untuk waktu dan kesempatannya. Sukses untuk Limaran, dan saya berharap Limaran tetap berkembang dan tetap ada untuk Indonesia kepada dunia. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye. Hanya di Ayu Show, Friday with Ayu Show.